Selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kegiatan kita untuk pada hari ini. Mari kita berdoa dulu ya supaya belajarnya membawa manfaat untuk kalian semua. Kalian memperoleh ilmu untuk kegiatan hari ini. Kemudian semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Silakan salah satu pimpin kita tolong. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita mulai. Doa selesai. Terima kasih Jody ya sudah memimpin berdoa semua. Anak-anakku sekalian, kalian 8B jumlahnya berapa orang? 23. Yang tidak hadir hari ini siapa? Alisa Binadevi sudah masuk. Posisi di mana? Oh, memang di situ ya. Ibu pikir kelompokannya di situ. Iya, disuruh pindah tadi. Loh, kenapa kok disuruh pindah deh? Udah, nggak apa-apa. Yang jelas nanti hari ini kan kita ada kegiatan yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, kalau misalkan ini yang kalian mau kelompoknya ya nggak apa-apa, yang penting nanti diselesaikan bersama-sama. Ada yang tahu hari ini kita belajar mengenai apa? Melanjutkan yang kemarin ya? Ya. Oke, nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke sana, diberikan kembali ya untuk beberapa materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini akan Ibu sharekan terlebih dahulu. Ya. Untuk kegiatan kita pagi hari ini betul sekali tadi kalian sudah menyampaikan. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul bangun ruang sisi datar. Ada beberapa penilaian yang akan Ibu ambil untuk kegiatan kita ya selama kita belajar. Tidak hanya dari segi kognitif ya, tidak hanya dari segi kalian bisa mengerjakan soal saja. Namun ya ada beberapa poin penting. Yang pertama, Ibu ingin hari ini kalian berhasil bersama-sama dengan bekerja sama dengan kawan-kawannya, lalu berdiskusi menyelesaikan proyek atau proyek. Bu, proyek itu apa? Proyek itu berarti menciptakan sesuatu, menemukan sesuatu dan ada hasilnya atau ada produknya, ya. Nah, kemudian yang diharapkan, tentu saja selain mendapatkan ilmu langsung bagaimana cara mengerjakan sesuatu, bagaimana memahami materi pembelajaran matematika, Ibu berharap kalian bisa mengembangkan sikap dan karakter yang terpuji. Nah, yang pertama bisa bekerja sama dengan temannya, bisa berdiskusi. Berdiskusi itu tidak hanya menyampaikan pendapat ya, tapi menerima pendapat sama lainnya juga penting. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda. Lalu yang terakhir nanti ini ada keterampilan khusus yang akan dibuatkan. Setelah selesai proyeknya, nanti boleh semuanya atau boleh perwakilan kelompok saja presentasi di depan kelas. Kalau misalkan nanti waktunya kurang, berarti bisa jadi nanti perwakilan aja dari berapa kelompok kalian? 5 kelompok ya. Dari 5 kelompok ini bisa jadi hanya 2 atau 3 yang presentasi. Berarti tugasnya yang lain adalah menanggapi. Dari sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, oke. Anak-anakku sekalian, selain
kubus dan balok tadi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Bu, ada beberapa hal ya untuk membuka kegiatan kita. Nah, ini adalah materi yang akan kita pakai selama pembelajaran. Betul tadi yang disampaikan, materinya itu adalah kubus dan balok. Tapi untuk mempelajari kubus dan balok, berarti sebelumnya kalian harus menguasai bangun datar. Jadi sebelum belajar bangun rumah, harus menguasai terlebih dahulu bangun datar. Masih ingat nggak bangun datar itu diajarkannya di kelas berapa? Di kelas 3 SD. Sudah pernah? SD, oke. Di SMP? Di kelas 7, betul. Nah, bangun datar itu apa saja isinya, Nak? Persegi, nah, itu contohnya, ya. Kenapa hal itu kita butuhkan nih? Karena ada kaitannya dengan materi kita yang sekarang. Materi kita hari ini adalah membuat jaring-jaring sampai dengan menemukan cara menghitung luas permukaan kubus dan balok. Nah, kita lihat dulu. Nih, coba dilihat di depan ini. Ini adalah contoh bangun datar yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya, ada sisi sebelah kiri, ada sisi sebelah kanan. Bisa nggak kalian mengelompokkan kesamaan antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Angkat tangan, silakan. Ayo, ngomong aja. Ayo, Jody, silakan. Yang di sebelah kanan itu persegi panjang, dan yang di sebelah kiri itu persegi. Ada yang punya pendapat lain? Tidak? Pendapatnya sama dengan Jody. Nah, yang sebelah kanan persegi panjang, yang sebelah kiri ini adalah persegi. Betul. Nah, lalu dari persegi dan persegi panjang ini apa yang akan kita pelajari nih? Lihat terlebih dahulu contohnya. Yang sebelah kiri ini adalah kubus, yang sebelah kanan balok. Dan yang bagian bawah ini adalah contoh benda-benda kubus dan balok. Nah, kira-kira nih, kenapa kita harus belajar persegi terlebih dahulu dan persegi panjang terlebih dahulu sebelum belajar kubus dan balok? Ada yang tahu kenapa? Angkat tangan, silakan. Ya. Paham? Enggak. Yang lain? Arsil? Loh, enggak. Tidak ada yang tahu. Silakan Devi Ayu. Lebih mudah mengenal jaring-jaring yang lain. Supaya lebih mudah mengenal jaring-jaring yang lain. Nah, emang apakah ada bentuk persegi dan persegi panjang di sini? Ada, ya. Yang di kubus ini bangun datarnya bangun apa? Persegi. Ada lagi selain persegi? Ada kubus? Kalau untuk balok persegi panjang. Nah, sudah kalian sudah tahu koneksinya di mana atau hubungannya di mana? Nah, sebelum mempelajari suatu hal yang lebih kompleks, maka yang sederhana modalnya itu harus kita kuasai, ya. Tujuan pembelajaran kita untuk pagi hari ini ada 3, anak-anak sekalian. Silahkan dibaca dan dipahami. Oke. Untuk tujuan yang pertama, nih Lutfi, tujuannya di situ diminta apa Lutfi? Aku membuat jaring-jaring kubus dan balok melalui Oke, udah. Dari kalimat ini, potongan kalimat setengah yang pertama aja. Di situ kalian diharapkan apa yang kalian ini, yang bisa kalian lakukan setelah pembelajaran. Membuat jaring-jaring. Tujuan yang kedua sekarang, Farel. Nah, itu turunan rumus. Sekarang penjelasannya itu ada di yang ketiga. Ya, silakan. Jihan, bantu. Tujuan yang ketiga apa, Jihan?
publik mampu mempertemuan dalam dan itu melalui diskusi rapat. Nah, itu maksudnya. Jadi, Ibu berharap dengan kalian nanti membuat jari-jari sendiri, kalian itu lama-lama akan tahu nih cara menghitung luas permukaan kubus dan balok. Kenapa? Kalau memang sih luas permukaan itu ada rumusnya, tapi rumus itu dari mana? Nah, ini kalian menemukan kembali, ya. Kenapa? Karena satu nih, ingatan manusia itu terbatas. Kalau kita menghafal rumus terus, pasti ada salah satu yang lupa. Jangankan salah satu, bisa salah banyak juga kan yang lupa. Nah, yang kedua, kalau praktek, kalian tahu asalnya dari mana dan memahami itu, insya Allah lebih nempel di ingatan. Kalian lebih tahu prinsip-prinsip. Oh, ternyata rumusnya itu dari sini ya. Kalau gitu saya caranya kayak gini aja, lebih lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, nih pertanyaan mendasar untuk kegiatan kita pagi hari ini ya. Ini, kenapa ada pertanyaan mendasar, Bu? Kita ingin menyambungkan ini permasalahan kita sebetulnya ada di mana, ya. Sebelum kita menjawab bagian yang di depan, nih akan Ibu bagikan terlebih dahulu LK untuk masing-masing kalian. Kemarin sudah ini ya, sudah kesepakatan bersama kalian balonnya apa saja kemarin, Bu? Sudah kelompok yang ini balon apa kemarin? Yang balon apa yang ikut? Balon. Kelompok ini? Bungkus. Kemudian kelompok sini? Bungkus. Yang terakhir balon lagi ya? Nah, itu sudah Ibu bagikan dua bundle kertas. Yang pertama bahan ajar itu rangkuman materi. Nah, kalau kalian ada yang kurang dipahami dari lembar kerja proyek itu yang mana? Ini yang keluar lagi namanya lembar kerja proyek, ya. Nah, kalau kalian kurang memahami apa isinya, sebaiknya kalian baca terlebih dahulu bahan ajar. Mungkin penjelasannya ada di sini. Apakah terbatas di sini aja Bu belajarnya? Kalian tuh bisa tanya demikian nanti ya, Nak ya. Ibu berharap Ibu tidak terlalu banyak menjelaskan. Nah, Ibu akan membantu kalau kalian bertanya. Jadi silahkan yang kurang dipahami silahkan tanyakan. Nah, kalau memang setelah berdiskusi belum dapat hasilnya silahkan ditanyakan kepada Ibu. Dari sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada. Halaman 1 LK-nya silahkan dilihat. Nah, halaman 1 LK itu sama dengan seperti yang sudah dijelaskan. Halaman 2 LK, nah itu sama seperti yang ada di layar proyektor sekarang nih, ya. Nah, kenapa luas permukaan kubus dan balok itu perlu kita pelajari? Karena banyak hal di kehidupan sehari-hari kita itu menemukan banyak sekali kegunaannya. Salah satunya yang ada di depan kalian. Nah, sekarang kan zamannya serba online kan. Belanja itu seringan yang online. Kenapa? Karena diantar sampai rumah. Kita bebas pilih barang-barang, tidak perlu diikuti karyawannya kemana-mana gitu kan. Kalau kita mampu kita check out, kalau enggak sebulan 2 bulan keranjang. Atau bahkan sampai habis sendiri barangnya gitu ya. Nah, pada saat kita belanja online, barang itu diantar pasti menggunakan kurir. Barang itu dikemas atau dibungkus. Tujuannya untuk apa? Tidak usah higienis. Nah, beberapa bahkan menggunakan kemasan itu untuk menarik pelanggan atau untuk fungsi menghias. Seperti kado, ada menghias kado kan? Nah, bayangkan kalau satu perusahaan besar nih, shopping mall, ya, dia melayani orderan dari seluruh Indonesia. Kalau dia tidak bijaksana, dia tidak anggarkan terlebih dahulu hanya untuk perkara kardus. Nah, masa nanti alasan ke customer, Bu, maaf Bu, barang belum saya kirim, kardusnya habis. Nah, itu contoh yang besar. Contoh yang kecilnya bagaimana? Skala kecil nih. Kalau kalian mau membungkus kado, nih, pakai kertas kado kan. Nah, kotakannya atau dusnya sebesar apa itu kan harus disesuaikan dengan. Nah, tapi itu kan perkara praktek aja. Sekarang kita cari tahu nih,
Apa kita cari tahu lebih dalam apa mengenai luas permukaan. Ada pertanyaan dari sini? Nah, yuk kita sambungkan dengan kegiatan kita hari ini, proyek. Nah, di dalam proyek ini yang Ibu harap kalian lakukan itu apa saja? Menyusun rencana, menyusun jadwal, membuat jaring-jaring kubus dan galon. Ya, yang dilakukan adalah yang paling akhir membuat jaring. Nanti kalau sudah membuat jaring-jaring, Ibu berharap kalian bisa menemukan cara menghitung luas permukaan. Nah, bahkan nanti kalian akan Ibu minta untuk menghitung luas permukaan dari jaring-jaring yang kalian buat. Nah, oke, nih masih ingat adegan dramatis kita kemarin? Kemarin kalian ngapain ya kegiatannya ya, Yuda? Masih ingat kemarin ngapain Yuda? Nah, tapi kalian tahu nggak kemarin itu kalau kalian itu sudah diminta membuat jaring-jaring? Perintah Ibu pertama kemarin apa? Membongkar ini ya, kemasan kue ya. Ada yang kemasan bakpia, brang, kemudian coklat sampai sargadu. Setelah dibongkar, nah kemarin Ibu minta bagaimana kalian membongkarnya? Bebas ya? Ya. Bebas. Syaratnya apa? Tidak boleh terputus, masih dalam satu bidang data. Nah, ketika dibuka, itulah yang disebut dengan jaring. Jadi apa namanya, kurang lebih kalian pasti nih sudah mulai paham ya. Oh ternyata kalau bentuknya berdaya seperti itu, kalau dibongkar jaring-jaringnya jadi seperti itu. Sekarang hari ini kebalikannya. Ibu minta kalian membuat jaring-jaringnya. Nanti ketika disatukan bentuk bangunnya seperti apa. Nah itu yang akan kalian lakukan. Sudah mulai jelas untuk kegiatan hari ini? Sudah ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian praktek, yuk kita lihat terlebih dahulu. Nih, apakah? Nah, ini sengaja diputarkan untuk kalian. Kenapa? Karena banyak sekali bentuk bangun ruang sisi datar yang ada di lingkungan kita. Coba nih, kalau kalian mengidentifikasi sesuatu yang bentuknya seperti kubus atau balok, langsung sebutkan. Itu bentuk apa itu? Iya, betul itu. Oke, sekarang di depan situ. Bentuk apa itu yang bawah? Kubus. Yang bawah, masa kubus itu? Kalau yang atas, yang nanti namanya apa? Segitiga. Kalau bangun ruang namanya lima. Nah, kita lihat lagi. Mohon maaf videonya goyang-goyang. Itu kalau kalian dengar suaranya pasti ketawa. Kenapa? Ibu jalan kan agak cepet jadi sambil. Oke, itu bentuk apa lagi? Betul? Balok lagi ya. Ada nggak bentuk kubus di sekolah kita? Ada. Apa? Wastafel? Itu baru. Ada apa? Ya, ada sponsor. Nah, coba kalian ke etalase, pasti kalian akan menemukan beberapa bentuk itu berapa? Masih kelihatan ya perbedaannya ya? Oh, sudah selesai. Pas di bagian itu ya. Kubus memang jarang kita temui di sekolah kita ya, Kak ya. Nah, tapi kira-kira kalian pernah lihat nggak bentuk benda-benda seperti apa yang kubus di kehidupan sehari-hari kalian? Rubik. Ada yang punya rubik
di rumah? Iya. Betul. Ada lagi? Dadu. Ada lagi? Kertas kado. Nah, kalau kalian belum pernah lihat seperti apa kubus itu, ya, ini Ibu bagikan contoh baru akuarium. Betul, akuarium ada yang sengaja dibuat untuk kubus kayak gitu. Etalase warung berarti ya. Apa lagi? Figura masuk bangun rumah atau bangun dasar silakan. Bangun dasar. Silakan dibuka doanya. Akan Ibu bagikan kertasnya. Kemudian silakan dibuka ya nak, dibaca. Karena yang halaman pertama sudah Ibu jelaskan di awal pembelajaran. Sekarang Ibu minta kalian untuk membaca yang halaman 2. Membaca yang halaman 2. Bu, kami berlima Bu, kok ngasih lembar kerja proyeknya cuma 1 Bu. Nah, karena hari ini kita fokusnya tidak hanya mengisi lembar kerja nak ya. Kita hari ini fokusnya itu sambil membuat apa tadi tuh? Membuat jaring. Nah, kemudian yang bagian bawah ini ya. Kalau ini, oke. Nah, coba ya. Yang terlebih dahulu harus kalian kerjakan yang mana? Kalian harus menguasai permasalahannya terlebih dahulu. Kalian tahu nggak permasalahan intinya itu apa? Dari yang Ibu jelaskan tadi pembukaan sampai Ibu perkenalkan kembali mengenai persegi panjang. Ada yang tahu permasalahannya? Atau yang sudah ditampilkan di depan tadi, ada yang tahu permasalahan kita yang ingin kita selesaikan itu apa hari ini? Yang ingin kita cari solusinya? Luas apa? Luas. Nah, karena yang ada yang putus, ada yang baru, jadi beda-beda luas permukaan. Nah, langkah-langkah itu sudah ada di lembar kerja. Iya, yang pertama. Nih, aktivitasnya apa itu sudah dijelaskan. Hari ini kalian membuat garing-garing. Betul. Setelah itu, kemudian yang kedua ada uraian-proyeknya. Nah, di situ kalian menyusun pembagian tugasnya, alat dan bahan, kemudian waktu. Lalu di halaman yang ketiga, nanti karya kalian atau jaring-jaring yang sudah kalian buat ditempel. Kemudian di halaman terakhir kalian menghitung luas permukaan. Yuk, sekarang kita langsung mulai. Bagi tugas siapa yang membuat jaring-jaring, siapa yang mengisi lembar kerja. Ada pertanyaan dari sini dulu? Oke, nak. Ini sebelum dimulai, perhatikan sebentar. Sebelum dimulai kita batasi dulu waktunya ya. Usahakan 20 menit selesai bagaimana? Karena nanti Ibu minta beberapa di antara kalian maju ke depan presentasi. Jadi supaya waktunya tidak terbuang banyak, kita batasi 20 menit ya. Nah, kalau 20 menit belum selesai bagaimana Bu? Kita lihat dulu nanti. Oke? Kerjakan dulu. Bagi tugas tidak boleh ada yang mengangguk. Yang satu dari kelompok itu separuh anak mengisi angka, separuh anak mengerjakan membuat jaring. Silakan dimulai dari sekarang. Alisa gimana tadi tuh sakit? Mulai hari apa sakitnya? Kemarin nggak masuk. Ada yang tahu sakit apa? Tahu?
Ada yang tahu kertas yang ibu bagi ke kalian itu namanya kertas apa ya? Kalau kertas bubble kan yang buat sapu itu karton. Manila, betul. Kertas Manila. Tahu perbedaan antara alat dengan bahan? Tahu. Alat itu yang bisa digunakan berulang kali. Ya. Sudah tulis? Ibu sudah tulis. Bentar. Ya. Aku mau langsung menjelaskan. Yang ini ditulis. Jangan serahkan kepada dia sendiri. Biar kita lakukan aja sendiri. Tanya ya, di sini kalian sampai mana letaknya? Kalau saya kamu sedikit ya. Kira-kira berapa menit itu mengisi LKP? Jangan lupa. Mengisi LKP nya di sini sudah ada. Ayo, perkirakan sendiri. Kalau ini berarti bisa kan? Kita jangan bersama-sama. Bukan ada yang sudah selesai kok? Oh ini sudah mulai kemudian. Silakan digunting polanya, dicek terlebih dahulu ya. Nah, dicek terlebih dahulu itu
Sambil diisi, betul, sambil diisi. Kan kita yang isi. Isi. Ditanyakan aja ke teman kalau kamu ada apa yang dikonsultasikan. Nah, nanti kamu mengkonsultasikan apanya yang mana? Nanti kalau kita kalian boleh langsung mulai sambil isi dulu. Jangan menunggu isi. Iya betul. Perhatian ya, karena ada tadi yang ini yang apa namanya yang mengerjakan di buku tulis. Boleh ya, tapi nanti silakan isiannya diletakkan atau ditulis di bagian LKP. Ya, gitu ya. Kalau misalkan di sini boleh Bu dibuat catatan, boleh silakan. Ya. Nih, dijawab tadi. Ini bangunnya apa? Pertanyaan pertama, apakah semua sisi pada kotak tersebut ini berarti ya? Nah, berukuran sama. Silakan dijawab. Pertanyaan kedua, berbentuk bangun data apakah sisi-sisinya? Ada persegi panjangnya enggak? Salah, ada persegi panjang. Untuk yang balok, adakah yang sudah mulai menghitung? Belum. Mengerjakan bagian kedua. Sudah mencoba mengisi yang kata sini, di sini. Apakah semua sisi pada kotak tersebut berbentuk sama? Kemudian yang kedua, berbentuk apakah sisi-sisinya? Sisi persegi panjang. Ada yang punya pendapat lain? Ada segitiga di sini? Persegi ada sih? Persegi 5? Ada cium? Persegi 3? Kayaknya loh. Tadi nomor berapa lagi? Nomor 5. Nomor 20. Coba Ibu tanya lagi. Sisinya pada kotak ini berbentuk
Oke, masih ingatkah cara menghitung luas persegi panjang? L sama dengan P kali R. Akan jadi apa? L besar itu 2, P itu apa? L kecil boleh pakai berarti luas sebagai alat variabel, boleh langsung gunakan. Sekarang yang luas ya, nih coba perhatikan ini. Luas sisi atas, sisi bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Oke, kalian tidak menggunakan posisi ini lagi ya, tapi kalian menggunakan untuk menemukan mana atas, mana bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Bebas. Kalian boleh membentuk seperti yang kayak gini. Lebih mudah kalau kalian pakai di sini. Luas sisi atas, misal ini jadi sisi atas. Berarti bawahnya lagi yang mana kalian atas? Betul. Ya. Lanjut. Bagaimana? Ambil itu. Depan ini dong. Samping kanan ini. Ini loh. Ada yang mengisi. Coba. Apakah semua sisi pada kotak tersebut berperan sama? Ini yang ada di depannya sama yang ada di sini tidak. Berbentuk bangun datar aplikasi sisi-sisinya. Persegi panjang. Kamu tahu nggak yang mana yang persegi panjang? Ini persegi panjang. Ini. Sama aja udah. Sambil dijawab ya. Lanjut. Ini posisi atasnya. Yang itu ya? Lebarnya. Lanjut apa lagi tuh? Berapakah banyak ada nggak perseginya di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti dijawab oleh. Tidak ada atau sebagai angka. Yang benar malah ditulis. Luas tuh itu kan lebar. Wah, lebar ini. Iya teman. Luas sih berarti penasaran luas. Kan dihitung dulu. Ini total berapa? Masih ingatkah kalian tadi sampai berapa? Ini kan ada prinsip Oh, dong. ini loh. Bagaimana Anda? Ini loh, hanya PKIR. Ada itu apa? Nanti lebarnya berapa nanti dikali. Itu dari lebarnya terus tuh. Ya. Panjangnya. Ah ya, berarti kan apa yang pegangannya? Panjangnya. Cara mencarinya. Ini loh. Kamu mau Apaan sih? Ini loh. berarti kalian tadi lanjut kita ke pertanyaan berikutnya menghitung Sama dengan harganya berapa gitu loh. kalian tidak lagi menggunakan ini. L dulu, pengen luasnya yang ini kita cari. Ya. Iya, Yang mana? Boleh dibentuk berdiri seperti ini. Seperti ini silakan. Saran yang tadi berapa? Coba nih kalau jadi ditulis di sini bisa? Jadi dong. Silakan ya. Ada yang sudah selesai menghitung luasnya? Di bawah sama. Mana? Sama dari bedanya. ya udah tulis sama-sama doang. Jika nah ini harus dipahami lagi. Jika luas kertas kalian sama dengan jumlah luas sisi yang bergerak sama dengan jika luas kertas kardus sama dengan jumlah seluruh luas sisi-sisi, jumlah seluruh
mana? Berarti totalnya semua kan yang mana luasnya? Ini berapa tuh? Nah, total luas satu. Kalau satu sisi saja 100. Semua sisi, nah ini sisi ada berapa no? Nah, berapa? 100 itu luas sisi. Jika luas kertas status, garis bawah boleh nih sama iya, kan sudah kamu hitung luasnya berapa. Nah, berarti luas kertas satunya berapa? Bu, tapi kalau kertas kan ini apa sih ini? Halo, apa kabar? Ini kamu aja mana sih? Ini yang ini. 10. Ini yang tapi nanya, kenapa? Karena di sini ditanya ada luas kalian bukan terus bagaimana itu gimana? Kalau yang ini yang sudah selesai menggunting jaring-jaring, silakan dites, dicek, dilipat, ya ukurannya beda jauh nggak dengan bangun yang ibu berikan kepada kalian? Ayo sambil diuji. Mana ada? Jangan gitu toh. Membandingkannya tuh jangan semakin pulpen, salah lagi kamu ajar kamu. Ada yang sudah siap presentasi? Bentar. Sebelum kalian lanjut nih, kelas. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ibu mau tanya kepada kalian. Ini cuma memantapkan. Kalian lebih suka yang mana? Membuat jaring-jaring dengan cara nih langsung dari bendanya baru digambar atau mengukur dulu baru digambar. Mengukur dulu baru
belum selesai. Terus apa dari keuntungan selama 11 maka aku udah tanya-tanya tadi, Kamu ngapain aja? dia tuh ngasih tahu. Apa? Mana yang mana? Kuenya gimana? Jika luas kertas kado yang dibutuhkan sama dengan jumlah luas sisi yang kalian sudah tahu belum jumlah luas sisi yang horizontal ini berapa? Nah, ini semuanya dari sini. Nah, kembali lagi ke kalimat awal. Jika luas kertas kado yang dibutuhkan sama dengan berarti berapa? 350. Tapi paham nggak maksudnya kalimat ini? Paham. Nah, berarti kalau untuk dibungkus kertas kadonya itu sama saja dengan sisi-sisinya semua digabung atau dijumlahkan. 550 dibalik. Ada yang bersedia presentasi pertama? Belum. Setiap sisi berbeda-beda. Oh, siap doang. Kalian kasih ini. Setiap sisi ukurannya berbeda-beda. Berarti setiap dua pasang sisi ukurannya berbeda. Coba tulisan tuh kecil-kecil. Mau dipakai gitu kan, tapi nanti waktu presentasi teman-temannya nggak tahu ini dari buatan saya seperti ini. Jadi dibuat tetap dalam bentuk ini. Apakah keenam sisi sama? Perhatikan dulu perhitungan luas sisi yang setiap sisi. Luas setiap sisi itu ada di sini kan. Bagaimana cara menghitung luas? Apakah ada alunan yang bisa menghitung Bagaimana cara menghitung luasnya? lihat hasilnya? Apa ini? Pegang Ya udah. Tulis di situ. enggak dong. Apakah keenam sisi memiliki luas yang sama? Ya. Pendapatnya kan bareng-bareng.
Makanya tadi hitungnya satu aja.
Apa kau ini? Di situ ada. Yang ibu kasih tahu tuh, itu asalnya dari proses seperti ini. Kalau kalian mau sahabat ya monggo, tapi matematika itu banyak. Yuk, silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Kalian udah selesai. Untuk perwakilan yang kelompok yang gugus, nah itu nanti diwakili oleh kelompoknya Jody. Kamu jangan sekitar. Kamu tuh kubus juga kalau nanti menyimak. Kalau ada perbedaan dalam pendapat nanti disampaikan. Nanti kita enggak. Tidak. Ya kita lihat lah. Kalau waktunya masih cukup nanti presentasi juga lah. Bisa, Bu. Bisa kalau Untuk Devi, kelompoknya Devi aja nanti yang mewakili kelompok. Perhatikan dulu nak. Perhatikan. Nih ya, Ibu kasih tahu kalian. Setelah kegiatan pembelajaran nanti kita ada evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu soal. Nanti akan diberikan soal untuk kalian jawab. Ya. Permasalahannya kelemahan pembelajaran kita itu apa? Ada kelompok yang balok-balok doang, ada kelompok yang putus-putus doang, tidak belajar dulu. Kalau misalnya kalian tidak memperoleh kesempatan untuk presentasi, jangan kalah seru dulu. Kalian harus memperhatikan. Kenapa? Karena yang kelompoknya suci, misalkan mereka kan belajar fokus, belum belajar balok, jadi harus memperhatikan yang presentasi. Supaya apa? Supaya paham juga. Gitu ya. Nah, bisa dimulai ya presentasinya ya. Kelompok gugus juga, Bu. Apa? Kelompok gugus. Sebelum kita kali. Ya sini. Ini bulannya. Tapi gini. Ya, konsentrasi kan. Maaf juga dan biar Nah, coba nih sebelum kita mulai presentasi yuk kita ice breathing dulu nih supaya seger lagi, fokus lagi sebelum memulai presentasi. Silakan semuanya minta tolong berdiri. Melihat seperti ini ya. kalau mulai Coba nih, Ibu pinjam dulu. Oh, nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai slip. Oke, semuanya silakan ambil tempat sendiri. Nah, aturan game kita kali ini ya, satu harus fokus. Ya, yang nge-lag nanti berarti langsung lanjut sebelahnya gitu ya. Kenapa? Karena semua anak nanti ngomong. Supaya biar gampang. Nah, aturannya seperti apa? Nanti nih, aturannya mungkin lain dengan game yang kemarin kita mainkan. Kemarin satu kata kan? Hari ini dua kata tiap. Oke? Dan kita
lagi dengan tepuk tangan supaya tambah semangat. Ya. Nah, caranya bagaimana nih? Perhatikan contoh dulu. Misalkan demikiannya. Masak air biar matang. Lalu dicampur, direbus. Kemudian dimakan pakai sendok 2 kata 2 kata. Oke? Siap? Siap ya? Urut aja berikutnya ya. Nah, kalau misalkan nih tengah-tengah sini bila melek, nih bisa ya. Berarti kalimatnya putus di dila. Jadi Rahma harus membuat kalimat baru terdiri dari 2 kata. Siap? Siap? Oke? Oke, Ibu mulai ya. Muternya dari mana nih? Dari lagi atau dari bangkit? Swing dulu biar adil. Yang kalah berarti muternya dari situ aja deh. Ini batu kertas. Coba batu kertas. Berarti udah putar dari anak perempuan dulu ya. Nah, kita mulai ya. Hah? Gak mau. Ya nanti kalau mulai berarti bilang bikin yang baru. Ibu dulu ya. Bangun tidur. Terus mandi. Terus makan. Cuci muka. Sikat gigi. Ayo, mungkin sekarang, mungkin bikin lagi. Terserah kamu, bebas. Apa yang kencang? Ikan segar. Ikan segar. Satu kata. Lanjut kamu ikan segar, kasih ikan segar ya. Ikan segar. Dimakan. 2 kata. Yang tentunya. Ayo, di 2 kata. Dimakan. Terserah. Oh, itu aja lagi, lanjut lagi dari Bilkis lagi ya. 2 kata. Ayo. Ikan segar dimakan oleh Bapak Ibu di rumah. Dua kata. Di rumah makan. Nah, dia berarti ambil kata baru 2 kata ayo. Cuci baju, dicuci rumah, digiring. Tidak, sekarang tidak 3 kata tadi ya. 2 kata masih kamu tadi nyebutin. Masih cuci di rumah 2 kata kan kamu. Bukan kamu sebutin lagi baru. Makan nasi di rumah saudara sama teman. Bikin kalimat baru nanti baru 2 kata ya. Saya nggak apa-apa main efek boleh. Ayo. Ayam goreng dimakan. Bapak Ibu. Kata baru. Jalan-jalan di kota. Sama teman Dan keluarga. Mumpung masih deg-degan ya karena sambil mikir
Yang keempat, satu. Jangan aku semua. Sabar, Bilkis. Yang lain tolong perhatikan ya. Nah, apapun yang disampaikan temannya di depan, bisa jadi kurang benar, tapi bukan berarti nanti boleh diejek gitu ya. Nah, nanti malah kita bahas. Kalau misalkan punya kalian berbeda, silakan disampaikan. Ya, memberi tanggapan harus dengan kata-kata yang sopan. Nah, yang lain ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan memberikan contoh jaring-jaring yang sudah kami buat. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat jaring-jaring adalah penggaris, gunting, pensil, penghapus, kertas manila. Alatnya penggaris, gunting, pensil, penghapus. Bahannya kertas manila. Waktu yang dibutuhkan dari 30 menit membuat jaring-jaring 8 menit. Menghirup lembar kerja proyek 10 menit. Ini adalah hasil jaring-jaring yang kami buat. Lanjut, halaman berikutnya. Semua sisi pada kotak tersebut berukurannya sama. Berbentuk bangunan berapa banyak persegi yang membentuk nanti kalian memiliki rumus Luas persegi adalah sisi kali sisi. jumlah luas sisi kotak tersebut. Luas sisi atas 10 kali 10 Kali 10. Luas sisi depan 10 kali 10. luas sisi belakang 10 kali 10. Luas sisi samping kanan 10 kali 10. Luas sisi samping kiri 10 kali 10. Jika luas semua sisi sama, maka kita semua sisi adalah 100. Minimal luas samping kanan kesimpulan yang kita bisa lebih tahu luas permukaan ukur dan kita lebih memahami tentang dari pada sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dijawab aja, jadi dijawab aja. Ada, cuman kami menggunakan hitung kelas yang agak berbeda. Menurut pendapat kalian, cara yang lebih sederhana untuk menghitung mas perempat bagaimana? Kalau menurut kalian, mereka beda dengan punya kalian. Iya, kalau kalian bagaimana? Kubus itu sisi-sisinya bagaimana? Sama, berbentuk apa? Persegi. Nah, kalau sama, hitung aja ada berapa perseginya. Ada 6. Berarti hitung berapa? Berapa persegian jangan supaya sederhana. Satu aja, tapi nanti dikali 6. Ya. Kalau misalkan sudah ketahuan nih, misalkan luas satu perseginya ini misalkan 10. Nah, berarti luas kubusnya berapa? 10 kali 10 kali 6. Kalau sudah diketahui satu luasnya, tinggal dikalikan saja dengan 6. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak. Nah, silakan bisa diakhiri. Wassalamualaikum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, sudah tadi tanya gitu ya. Jadi ada cara yang lebih sederhana nggak? Ada yang berbeda nggak dari pekerjaan kalian? Nah, itu bagus ditanyakan seperti itu. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar. Terima kasih ya. Silakan kelompoknya bagian. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok balok. Pembagian tugas kelompok kami yang membuat dan Rizka dan Ika. Lembar kerja proyek yaitu Devi dan Marcel. Terima kasih saya sendiri. Alat dan bahan yang memudahkan dalam membuat jaring. Alatnya yaitu penggaris, penghapus, pensil, gunting. Bahan-bahannya yaitu kertas manila. Waktu yang dibutuhkan membuat jaring-jaringnya yaitu 5 menit. Mengisi lembar kerja proyek yaitu 10 menit. Silakan ditunjukkan jari-jari buatan kalian dulu. Dihadapkan ke teman-temannya. Yang kelompok yang balok nih, sama nggak jari-jari dengan yang kalian buat? Coba ditunjukkan punya kalian. Biar teman-teman yang kubus tahu perbedaannya. Diangkat, biar kelihatan. Kelompoknya Farah juga tahu diangkat. Nih, hadapkan ke sini lah. Sama nggak? Beda. Kalau misalkan beda, betul atau salah? Betul. Ada berarti caranya banyak beda. Yang dari Apakah semua sisi pada kotak tersebut berukuran sama? Tentu saja tidak, karena ukurannya berbeda-beda. Bentuk bangun datar, apakah sisinya persegi panjang? Berapa banyak persegi yang membentuk kotak ini? Ada 6 persegi panjang. Masih
Ingatkah kalian dengan ruas persegi panjang? Ruas persegi panjang yaitu L sama dengan P kali L. Ruas sisi atas yaitu P-nya 15, M-nya 10. Dikalikan jadinya 100. Langsung jawaban belakangnya. Biar Ruas sisi atasnya 150, ruas sisi bawahnya 150, ruas sisi depan dan belakang sama-sama 75, ruas sisi samping kanan dan kiri sama-sama 50. Jika ruas semua sisi digunakan, maka jumlahnya adalah 550. Jika ruas kertas kade dibutuhkan sama dengan jumlah ruas sisi-sisi yang di garis kotak, maka ruasnya sama dengan 550. Perhatikan hasil perhitungan ruas setiap sisi kotak di atas. Apakah ada hal menarik yang kami temukan, yaitu setiap dua pasang sisi ukurannya berbeda. Keenam sisi kotak tidak memiliki ruas yang sama. Dengan bagaimana cara menghitung ruas permukaan kotak yang sederhana? Kita menghitungnya atas dikalikan 2 karena atas dan bawah sama-sama 150. Yang depan dan belakang dikalikan 2 karena depan dan belakang sama-sama hasilnya 75. Kanan dan kiri kanan dikalikan 2 yaitu kanan dan kiri dikalikan sama-sama 50. Kesimpulannya Mempelajari jaring walau menjadi lebih mudah karena dikerjakan bersama-sama. apakah ada pertanyaan? Mari silakan kelompok ini dulu. Ya, kayaknya ruas sisi yang atas P kali kan rumusnya L lebar dua sama dengan panjang kali lebar. Ada perbedaan normatif selain. Ada perbedaan nggak dengan biodefina? Yang sebelah mana ada? Oh, yang ditanyakan ya itu aja. Yang langsung aja ditanyakan apa namanya. Nah, langsung aja ditanyakan yang beda yang mana, tanyakan luas sisi atas itu yang mana, berapa? Ruas sisi atas yang ini ada 150. Dari mana? Dari mana? Karena panjangnya itu ada 15 cm dan lebarnya ada 10 cm. Jadi dikalikan Kalian mengukur nggak ini tadi? Ukur. Panjang ini berapa, ini berapa. Nah, berarti harus lebih teliti. Kenapa? Bentar ya, Nak ya. Coba. Halaman 1 sampai halaman terakhir dari lembar kerja proyek kalian tuh berkaitan, ya. Kalau misalkan ukuran kalian ini ternyata ada lebihnya dikit atau ada selisihnya dikit dengan bangun yang tadi Ibu berikan, nah, maka patokan kalian itu harusnya pada permasalahan. Di permasalahan ini tadi dibaca nggak? Ayo, tadi kita udah tahu sama-sama di depan permasalahannya adalah menghitung kertas kado gitu kan? Iya. Tapi ukuran yang lain diingatkan nggak? Karena di sini sudah ada nih, tingginya itu 5, lebar 10, panjang 15. Ini patokan kalian. Ya. Makanya kenapa Ibu tadi tanya, kalian tuh suka membuat jaring-jaring itu langsung dari bangunnya itu ditempel atau diukur dulu. Nah, kalau langsung ditempel lebih cepat memang, tapi ukurannya bisa jadi berbeda. Itu perbedaan. ada lagi yang mau tanya? Ada lagi deh yang beda dengan punya Devina. Bukan berarti punya Devina salah ya, pendapatnya berbeda. Makasih Devina. Kelompok yang Ada pertanyaan? Beda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk kita evaluasi sebentar kegiatan kita untuk siang hari ini ya. Nah, sebagian besar itu sudah jalannya sudah betul. Yang lain itu bukan berarti jalannya salah, cuma nanti mohon maaf balik kanan lagi gitu kan. Dibaca kembali permasalahannya dan LK paling awal. Insya Allah besok akan kita bahas ya. Nah, lebih lanjut lagi ya. Nanti untuk kalian nih, Ibu minta nanti kalian melakukan evaluasi dari Google Form yang sudah Ibu bagi linknya di kelas 8B. Nanti Ibu itu wajib, silahkan diisi apa saja evaluasi yang ada di situ ya. Kerja kalian lah, di situ kalian membantu nggak menyelesaikan pekerjaan kelompoknya atau bagaimana temanmu di situ dia bisa bekerja sama dengan baik nggak? Itu contoh kecil. Yang kedua ada angket nih, nah angket mengenai pembelajaran kita hari ini. Kalian menilai weekend dan juga keseluruhan suasana yang ada di kelas ini bagaimana? Ya di Google Form diisi. Nah tapi sebelum itu yuk kita evaluasi dulu dari awal nih sampai kita dari kesimpulan. Sudah tahu ya ini namanya jaring-jaring. Yang ini jaring-jaring gugus. Coba punya kelompok belakang di atas, punya kalian bagaimana jaring-jaringnya? Ya. Nah seperti itu, yang itu ada di bawah, yang ini ujungnya ada di atas gini kan. Nah berbeda boleh, yang penting ketika dia disatukan membentuk baut yang pertama yaitu gugus. Nah untuk menghitung luas permukaannya bagaimana? Yang sederhana aja, jangan yang ini, yang rumit, bukan sulit sih, rumit gitu kan. Maksudnya panjang caranya. Apakah mau dihitung ini luas berapa, ini luas berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa satu persatu? Tidak. Bagaimana? Ada cara yang lebih singkat? Dihitungnya satu aja. Karena sisinya sama, tapi nanti dikalikan. Jumlah sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, itu kalau belum ketahuan berapa luasnya. Ya, kalau misalkan belum diketahui ini luasnya berapa nih, cara menghitung satu sisi bagaimana? Kenapa sisi kali sisi? Karena berbentuk persegi, gitu ya. Nah, sekarang bagian yang balok sekarang Mas. Nah, untuk bagian yang balok ini sama, sisinya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu kan? Tapi ternyata beda ukurannya, tapi masih sepasang. Kenapa? Karena kalau disatukan nih, misalkan posisinya seperti ini, yang atas ukurannya sama dengan yang bawah, yang kanan sama dengan yang kiri, yang depan sama dengan yang belakang. Nah, jadi mungkin lebih panjang sedikit caranya dengan yang kubus, tapi paling tidak kita hitung luas itu 3 aja. Yang mana itu? Contoh satu ini. Kalau sudah tahu luasnya yang ini lalu dikali 2. Karena sama dengan satunya. Ini sepasang. Sepasang itu isinya 2. Kalau yang ini jadi atas, bawahnya yang mana? Nah, yang ini. Berarti untuk hitung 1 saja lalu dikali 2. Yang kanan dan kiri juga sama. Hitung salah 1 baru dikali 2. Untuk mendapatkan keseluruhan luas bagaimana? Dijumlahkan. Yang ini sudah dikali 2, ini sudah dikali 2, ini sudah dikali 2. Dijumlahkan ketiga-tiganya kan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, coba nih untuk menguji pemahaman kalian materi pagi hari ini ya. Ibu kita kalian mengerjakan evaluasi satu orang satu, silakan diberikan. Nah, tolong kerjakan sendiri ya nak. Ibu bukannya tidak mau kalian mencontek, namun ibu ingin tahu nih siapa yang sudah paham, siapa yang belum paham. Yang belum paham berarti kan besok kita ini perdalam lagi materinya. Sudah dapat semua? Ya. Silakan diisi nama dan kelasnya. Ibu beri waktu maksimal 15 menit ya. Ibu beri waktu maksimal 15 menit untuk
Jangan, 15 menit dimulai dari sekarang. Jawabannya pakai silang ditulis nomornya. Diisi di situ langsung ya, agak di kertas yang lain ya. Jangan lupa dituliskan nama lengkap kalian. Yang sudah selesai boleh dikumpul di depan. Ditulis di situ di bawahnya. Jawabannya 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Kalau memang betul semua, tulisannya betul semua, silakan. Harus sedikit berimajinasi ya nak ya. Nah, jadi boleh sambil kalian itu mengeluarkan cakra seperti Naruto. Kalian coba bangun. Kerjakan yang menurut kalian mudah.
Sepuluh menit lagi. Siapa yang membuat ini? Bulan. Bulan. Nah, ya nggak apa-apa, ini udah praktek membuat balok tiba-tiba yang sudah selesai silakan dikumpul. Yang sudah selesai boleh ditutup. Mana punya tulis? Belum. Iya. Lima menit lagi ya. Gak apa-apa, gak usah khawatir. Gak usah takut untuk ya, berarti maksudnya segitu. 20 menit. Dikumpul ayo jangan ngobrol. Evaluasi berarti individu berapa tadi? Apa? Kamu nanya 200. 2.000 kan tuh? Apa sih ini? Ada kok. Ya dikumpul. Ada yang mau direvisi?
Dikali. Permukaannya kan 25. 25. Taruh depan ya, Nak. Udah yang besok kita bahas ya evaluasinya ya. Ayo Nak dikumpulkan Nak. Dan sudah kalian juga belum istirahat ayo. Mau bikin Duduk kembali ya kalau sudah selesai. Oke, salah. Iya, sisinya 25. Luas sisinya kan 25. Dikali 25 kali 5. Iya. Pangkat 2. Dia mau jadi tua. Oh. Berarti 625. Kumpulkan, yuk, jamnya itu sudah habis. Ya, belum selesai Mas, siapa? Sudah selesai semua? Kalau misalkan ibu kasih kalian waktunya sehari semalam mungkin keluar semua dan bagus-bagus hasilnya ya, tapi kita tidak kasih waktu jadi bisa jadi kalian buka atau buka caranya itu besok kita ini lagi kita bahas kembali. Oh iya, setelah ini kalian istirahat ya, istirahat berapa menit biasanya? 30. Nah, 20 menit setelah itu masuk kembali jamnya habis ya. Enggak, mereka ini Paudin dengan Pak Dian itu geser karena Paudin bentrok dengan jadwal kelas satunya. Jadi bahasa Indonesia dulu baru oke ya. Nah, lalu berikutnya sebelum kita akhiri yuk kita ambil kesimpulan dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Hal baru apa yang kalian baru ketahui hari ini setelah sekian lama melihat kubus dan balok? Dari kenapa? Dapat untuk menghitung luas. Ada lagi? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada lagi kesimpulan pembelajaran hari ini? Perhatian nih, ada pendapat yang lain dari yang lain untuk
hari ini. Jadi jaring-jaring itu tidak hanya satu bentuknya ya, bermacam-macam. Nah, ada lagi? Terakhir? Ada lagi? Enggak? Kalian sudah belajar apa hari ini, Kak? Ya, sudah itu aja. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada yang belum bisa membuat jaring-jaring? Silakan angkat tangan kalau belum. Bisa. Kalau menghitung luas bagaimana? Nah, berarti kita berjalan besok ya? Kelas. Pertemuan kita berikutnya ya, kita akan melanjutkan materi. Nah, akan disuruh lagi kembali mengenai luas pembukaan tugas dan balok. Setelah itu nanti kita lanjut ke bagian materi Prisma dan Limas. Jadi tolong dipersiapkan belajar di rumah ya. Nah, kemudian terima kasih Ibu sampaikan kalian aktif sekali hari ini yang sudah berpendapat banyak. Terima kasih ya Kak ya. Nah, alhamdulillah ya semuanya bisa berpartisipasi aktif. Devina, Jody, kemudian Belkis, Suci dan semuanya kita bisa sebutkan satu-satu. Mohon maaf kalau selama kegiatan pembelajaran ada kata-kata yang kurang berkenan atau perbuatan ibu yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu minta maaf ya Nak ya. Terima kasih sekali lagi disampaikan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan sambil di bawah setupnya. Sambil di bawah. Bu baloknya